Rezeki ya razakun li musahillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat mulia ini. Semoga kita hadir di sini senantiasa Allah berikan panjang umur dalam ya. Allah berikan kita rezeki yang mudah, yang berkah, yang berlimpah, dan Allah tunaikan segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita hadir di sini mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ada di malam yang paling mulia. Dikatakan di dalam hadis bahwa sesungguhnya malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang paling mulia setelah setelah yang namanya Lailatul Qadar. Jadi setelah Lailatul Qadar, malam yang termulia, kemudian di bawahnya adalah malam nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban itu sangat mulia? Karena di malam inilah Allah bukakan pintu rahmat seluas-luasnya, Allah berikan ampunan seluas-luasnya bagi siapa saja orang yang mau minta ampun di malam ini. Tapi kata Rasulullah di dalam hadisnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat seluruh hamba pada malam ini, dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya, walaupun sebanyak apapun, sebesar apapun. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, kecuali orang yang musyrik dan orang yang sahna. Apa itu sahna? Orang yang iri, orang yang dengki, orang yang hasud, orang yang suka mengadu domba, pokoknya segala macam penyakit hati, maka orang tersebut, kedua orang tersebut tidak ampuni sama Allah. Nah, maka dari itu kita punya tradisi saling memaafkan, kan begitu. Padahal bukan seperti itu tradisinya. Tradisinya itu adalah kita berusaha dalam diri kita sendiri untuk berusaha memaafkan orang yang kita benci. Pokoknya kita maafkan semua orang yang kita benci, yang kita hasut, yang kita iri, yang kita dengki, semuanya kita maafkan. Begitu. Jadi nggak perlu kita minta maaf. Kalau seandainya kita misalnya dia nggak minta maaf, salah dia sendiri, maka di malam ini seluruh dosa-dosanya nggak diampuni sama Allah. Rugi kalau ada orang yang benci seseorang sehingga dosa-dosanya tertangguhkan, dosa-dosanya terjegal dari pengampunan gara-gara cuma satu orang yang kita benci. Cuma gara-gara ada satu orang yang kita benci, gara-gara ada satu orang yang kita hasut, yang kita iriin, maka semua dosa-dosa kita tidak diampuni sama Allah. Percuma saja orang tersebut mengharapkan malam nisfu Sya'ban, karena malam ini adalah malam pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Dan juga banyak lagi keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Dikatakan saking sibuknya malaikat itu mencatat amalan-amalan orang-orang yang ada di malam nisfu Sya'ban, sampai-sampai malaikat maut pun sibuk, sehingga pada malam ini dikatakan nggak ada satupun orang yang meninggal. Di malam nisfu Sya'ban nggak ada orang yang meninggal. Kenapa? Karena malaikat maut lagi sibuk nyatetin amalan, bantuin malaikat lain mencatat amal-amal kebaikan mereka, menghapus dosa-dosa mereka. Begitu. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada siapa saja. Ya. Maka dari itu, ini adalah malam yang baik, ya. Malam yang baik untuk kita memintakan ampun semua dosa-dosa kita. Dikatakan dosa-dosa sebesar apapun, dosa-dosa sebanyak apapun yang kita miliki, ya, maka Allah hapuskan semuanya. Dan takdir pada malam ini, ketika takdir tersebut dicatat sama Allah, itu takdir diserahkan kepada kita. Pada malam ini nih, takdir yang ada itu diserahin sama kita. Tinggal kita mau pilih yang mana nih. Oh, ini jelek, hapus. Oh, ini bagus, catat. Oh, ini jelek, hapus. Oh, ini bagus, catat. Jadi terserah kita. Kita mau nentuin
takdir kita seperti apa, maka kita mintalah pada malam ini. Karena di malam inilah catatan amal itu diserahkan ke kita. Tujuannya apa? Biar kita seleksi. Oh ini nggak bagus nih, kita minta dihapus. Oh ini baik nih, kita minta dipertahankan begitu. Begitulah, inilah keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Nah, sebelum kita baca baca sebagai tradisi di kalangan kita, kalau di malam nisfu Sya'ban, pada dasarnya apapun yang kita minta, nggak mesti harus yang sama dengan apa yang ada di kitab. Apapun yang kita minta, insya Allah diijabah sama Allah, insya Allah dikabulkan sama Allah. Khususnya kita minta pengampunan dosa, insya Allah diampuni, karena Allah melihat langsung, lagi ngelihat nih, siapa yang minta ampun diampuni, siapa yang minta ada yang perlu hajatnya dikasih hajatnya, ada yang lagi gelisah gundah gulana, dia ngeluh, dihilangkan semua kegundahannya. Begitu. Inilah malam ini, begitu. Dalam nisfu Sya'ban. Nah, kalau malam nisfu Sya'ban bukan cuma maghrib doang, yang namanya malam Lailah itu dari maghrib sampai menjelang subuh, itu namanya malam. Dan kadang kalau kita misalnya terlewatkan pada malam nisfu Sya'ban, bisa kita lanjutkan dengan malam berikutnya, itu masih pertengahan bulan. Namanya nisfu Sya'ban adalah pertengahan bulan Sya'ban. Dan begitu juga di malam bulan Sya'ban ini, di pertengahan ini, bukan di pertengahan ini, bahkan dari awal sampai akhir dikatakan bulan Sya'ban ini adalah bulan Rasulullah. Kalau bulan Rajab adalah Syahrullah, bulannya Allah. Bulan Rajab yang kemarin yang telah lewat itu bulannya Allah. Tapi kalau bulan sekarang, bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah. Barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang memuliakan bulan ini, maka sama seperti dia mengagungkan Rasulullah, sama dia memuliakan Rasulullah. Dan barang siapa yang memuliakan Rasulullah, wajibat lahu syafaati, kata Rasulullah. Maka wajib bagi kita untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah. Rasulullah itu memberikan syafaat sepertiga syafaatnya di muka bumi ini bagi siapa saja yang Rasulullah mau inginkan, maka Rasulullah memberikan sepertiga syafaatnya untuk umatnya di muka bumi ini. Akan tetapi di malam ini siapapun yang minta syafaatnya diberikan syafaatnya oleh Rasulullah. Jadi nggak tergolong di dalam yang sepertiga ini, tapi khusus di malam ini siapapun yang minta syafaat kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita. Itulah keutamaan daripada bulan Sya'ban. Nah, jadi kita boleh mau baca, yang kita baca seperti misalnya Yasin 3 kali. Setiap kita baca Yasin, ya kita minta permohonan, apapun permohonan kita. Nggak mesti apa yang ada yang tertera di dalam kitab-kitab gitu. Karena yang di kitab-kitab itu cuma sebagai panduan saja, ini yang harus dibaca begitu. Karena kadang-kadang orang bingung mau minta apa nih, kan kalau di dalam panduannya kan ketika kita baca Yasin yang pertama, kita minta semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah gitu. Kemudian yang kedua kita minta Allah berikan rezeki kita yang mudah, yang berkah, yang berlimpah. Kemudian yang keempat kita minta semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah begitu. Nah itu, tapi apapun yang kita minta pada saat itu mintalah begitu. Semoga Allah akan mengabulkan dari segala macam permintaan kita. Tapi yang terpenting dari itu, ketika kita berusaha untuk meminta ampun kepada Allah di malam ini, maka syaratnya 2, jangan kita mensyirikkan Allah. Yang kedua, jangan membenci kepada sesama. Jangan kita benci kepada mukmin atau muslim yang lain. Jangan sampai ada perasaan iri, perasaan dengki, buang semuanya. Maka anggap kita udah gak punya lagi
musuh pada saat ini. Selamanya kita nggak punya musuh, maka orang-orang tersebutlah yang akan diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosanya. Begitu ya. Nah, nanti sebelum kita baca doa nisfu Sya'ban, kita sholat tasbih dulu. Kita baca sholat tasbih, caranya adalah pertama kita sholat seperti sholat biasa. Kalau pagi hari kita sholat tasbih ini tujuannya adalah agar Allah ampuni segala dosa kita. Katakan semua dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, maka Allah akan ampuni, baik dosa besar maupun dosa kecil. Nah, siapapun yang mau bertobat maka lakukanlah sholat tasbih ini, karena dengan kita membaca sholat, kita melakukan sholat tasbih ini, seluruh dosa-dosa kita diampuni. Nah, jadi sebelum kita mulai membaca doa di malam nisfu Sya'ban ini, kita sholat tasbih. Semoga dengan sholat tersebut Allah ampuni segala dosa-dosanya, kemudian dibersihkan dengan kita membaca Yasin 3 kali ya, di malam nisfu Sya'ban ini. Semoga semua dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil ya, yang sebanyak apapun dosa-dosa kita pada masa lalu maupun yang sekarang, dihapuskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara sholat tasbih adalah seperti sholat biasa, seperti sholat sunnah biasa. Kalau di siang hari 4 rakaat sekaligus, kalau di malam hari 2 rakaat. Setiap rakaatnya itu kita baca 150 kali tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu setiap dalam satu sholat tersebut 300 kali kita membaca tasbih, yang mana dibagi setiap rakaatnya kita baca 75 kali. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, kita baca Fatihah, kemudian kita baca surat, kemudian kita baca tasbih 15 kali. Kita baca 15 kali. Setelah itu kita ruku, kemudian kita baca 10 kali. Kemudian kita i'tidal, kita baca 10 kali. Kemudian kita sujud, kita baca 10 kali. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud, kita baca 10 kali. Kemudian kita sujud, kita baca 10 kali. Kemudian sebelum kita berdiri, kita duduk dulu, kemudian kita baca 10 kali. Setelah baca 10 kali, kemudian baru berdiri. Begitu. Nah, itu dihitung jadi 75 kali kita membaca tasbih. Kemudian kita ulangi sholat tersebut. Setelah ya, kita ulangi seperti yang rakaat pertama, di rakaat yang kedua sama seperti rakaat pertama, namun sebelum tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir kita baca tasbih 10 kali baru salam. Kemudian kita sholat lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi semuanya ada 300. 2 rakaat pertama 150, 2 rakaat pertama 150, jadi 4 rakaat itu kita baca 300 kali. Semoga dengan membaca tasbih ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dan Allah tunaikan segala hajat-hajat kita. Dan Allah hilangkan semua keluh kesah dan kegundahan kita, dihapuskan sama Allah. Tapi ada yang mengatakan kalau setelah di rakaat kedua kita baca ditambah wala haula wala quwata illa billah, begitu ya, baca itu. Tapi nggak perlu, kita baca tasbihnya aja begitu, biar nggak bingung gitu ya. Tapi kalau mau ya kita baca, jadi habis baca 10 subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali, baru kita baca wala haula wala quwata illa billah, begitu ya. Ya, kita mulai. Kita sekarang sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat dah, 2 rakaat. Angkat penyakit yang ada pada keluarga. Amin. Allah sehatkan semua badannya. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaik ya dzal jalali wal ikram ya dzal tawli wal in'am la ilaha illa anta. Kita baca Fatihah dan Yasin dengan niat semoga Allah panjangkan umur kita, amin, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin, fi khairin wa lutfin wa afiyah. amin. Dan kita minta hajat-hajat kita, apapun hajat kita minta pada malam ini. Jadi kita mulai, kita minta apapun hajat kita minta pada malam ini. Ya Allah, kita minta. Kita minta sama Allah. Di sini dikatakan, ya Allah, wahai Allah, yang maha memberikan keutamaan, yang maha agung, yang maha mulia, yang tiada Tuhan kecuali Engkau, yang mana Engkau memberikan keamanan pada orang-orang yang sedang ketakutan. Ya Allah, sesungguhnya jika Engkau menuliskan takdirku di kitabi, di dalam lauhil mahfud, tentang keadaanku, tentang takdirku, semuanya tertulis di dalam lauhil mahfud. Jadi kita ini ketika lahir, setelah 4 bulan di dalam kandungan, itu malaikat Allah meniupkan ke dalam perut kita. Allah tiupkan ruh di dalam rahim seorang ibu. Begitu. Yang mana di dalamnya terdapat janin, kemudian pada umur 4 bulan tersebutlah ditiupkan ruh. Hiduplah janin tersebut. Kemudian ketika ditiupkan ruh bersamaan dengan takdir yang dibawa oleh janin tersebut. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakir aw sa'idun. Ditetapkan oleh di dalam janin tersebut rizkinya. Kemudian birizkihi wa ajalihi, kemudian ajalnya. Rizkinya ini berapa? Selama hidupnya dia dapat rezeki berapa? Itu sudah ditentukan. Kemudian umurnya sudah ditentukan, umurnya panjang, umurnya pendek, umurnya 60 tahun, umurnya 70 tahun, umurnya 1 tahun, umurnya 5 tahun, semuanya sudah ditentukan. Kemudian bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi, kemudian perbuatan kita pada dasarnya sudah ditentukan sama Allah. Kita jadi bejat sudah ditentukan sama Allah. Kita baik sudah ditentukan sama Allah. Kalau kita biasanya kita melakukan suatu keburukan, nggak ada kita dapat hidayah sama sekali, nggak ada orang yang negur sama sekali, atau kita keras hati kita untuk tidak mendapatkan hidayah, untuk tidak menerima nasihat orang, untuk tidak mau bertobat, maka Allah akan tentukan orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Syakiyun aw sa'idun. Jadi setelah Allah tentukan amalannya, ini amalan orang baik, ini amalannya orang jahat. Kemudian Allah tentukan surganya atau nerakanya. Makanya kalau ada orang yang di dalam kehidupannya sulit untuk
nasihati, sulit untuk mendapatkan hidayah, sulit untuk bertobat, maka dikatakan kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap segala sesuatu dimudahkan untuk ya, untuk di mana dia ditempatkan. Ya, dimudahkan jalannya. Kita bermaksiat mudah, kita kita misalnya kita bermaksiat mudah, kemudian kita melakukan kedurhakaan mudah, kita melakukan perbuatan jahat dimudahkan, semuanya sama Allah, dan dipersulit bagi dia untuk bertobat, dipersulit bagi dia untuk mendapatkan hidayah, dipersulit bagi dia untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena memang apa? Karena memang orang tersebut dimudahkan untuk masuk neraka dan dipersulit untuk masuk surga. Makanya kita ini alhamdulillah, kita Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, sehingga kita masih mau duduk di majelis ilmu. Itu berarti Allah kepengen kita baik, ya. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kalau kita dimudahkan untuk duduk di majelis taklim, itu bukan karena kita mau, tapi karena emang Allah mudahkan kita. Allah kasih mudah kita untuk duduk di majelis ilmu agar kita ini mudah masuk ke dalam surga. Karena itulah takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya. Syakiyun atau sa'idun. Jadi amal dulu yang Allah berikan. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi. Amalnya ini, amal baik apa amal buruk. Nah, kemudian baru kasih Allah surganya atau nerakanya. Begitu. Nah, kita lihat dari amalan kita. Kalau amalan kita ini selamanya kita maksiat terus, nggak ada orang yang nasihatin, atau kalau kita nasihatin dia hatinya masih keras, nggak mau terima hidayah, nggak mau terima nasihat, maka orang tersebut bisa jadi Allah mudahkan orang tersebut masuk ke dalam neraka. Allah persulit orang tersebut, Allah cegah orang tersebut untuk masuk surga. Begitu, karena dimudahkan sama Allah untuk masuk neraka. Apapun dimudahkan segalanya. Ya, kayaknya mudah banget bagi dia untuk masuk neraka. Mudah banget bagi dia untuk untuk berbuat maksiat, mudah sekali untuk melakukan dosa. Nah, ini hati-hati, karena kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap segala sesuatu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau memang diciptakan untuk masuk neraka, maka dimudahkan baginya untuk masuk neraka dan dipersulit untuk masuk surga. Maka sulit untuk mendapatkan hidayah, sulit untuk mendapatkan nasihat, keras hatinya, dibilangin nggak ngerti. Begitu. Padahal ini kebenaran di depan mata, tapi dia nggak mau. Dia nggak mau lihat, dia buta dengan kebenaran. Akan tetapi dia melihat kesesatan itu secara mudah dan terang benderang. Itu ciri-ciri orang yang sudah Allah tutup ya, hidayahnya, sehingga tidak ada jalan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Nah, kalau kita masih dikasih hidayah sama Allah, kita masih mau dengar nasihat, kita masih mau duduk di majelis ilmu, kita masih mau ya, kita masih hati kita terbuka untuk mendengarkan nasihat dan mau mengamalkan apa yang kita dengar, ya, kita masih mau berbuat kebaikan, maka itu pertanda, itu adalah ciri-ciri, itu pertanda Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Nah, ketika kita baca di malam nisfu Sya'ban ini, ya, di malam nisfu Sya'ban ini, di mana Allah berikan kita tadi catatan tadi itu, ya, ini catatan yang sudah tertera di dalam ketika kita lahir itu ada catatan itu. Tutup rezekinya, famhullahumma, maka rubahlah ya Allah semuanya. Semuanya Allah kita minta semuanya dirubah. Kita minta semuanya dirubah ya, dengan keutamaan-Mu ya Allah, ya, di dalam takdirku itu ya, tolong dirubah ya, celakaku ya, nasibku yang sial ini tolong dirubah, dan juga hirmani, penolakanku daripada rahmat, tertolaknya aku daripada rahmat,
tertolaknya aku daripada rahmat dan juga keutamaanmu, waktu taruh rezeki dan kesempitan rezekiku ini. Jadi kita minta semuanya itu diganti dengan apa? Wa'athbitni indaka fi umil kita, maka tetapkanlah ya Allah, yang itu hapus ya Allah, yang tadi itu yang buruk-buruk tolong dihapus di dalam catatan amalanku, di dalam catatan takdirku. Aku minta semua itu dihapus dan gantilah semua itu dengan apa? Dengan kesuksesan, sa'idan, kesuksesan, ya, kebahagiaan, marzukan, dan juga rezeki yang berlimpah, ya. Dan juga kita ini mendapatkan taufik sehingga kita mampu untuk melakukan semua kebaikan, ya. Karena engkau berkata di dalam kitabmu bahwa sesungguhnya, ya, melalui nabimu dikatakan bahwa Allah mampu menghilangkan, menghapus, merubah daripada takdir kita, ya, di malam nisfu Sya'ban ini. Jadi Allah mampu, ya, Allah mampu merubah takdir kita. Yang tadinya kita orangnya sial dangkalan, hidupnya susah, kita minta menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang mudah, ya, mendapatkan rezeki dari Allah, yang kemudian Allah berikan kita rezeki yang mudah, yang berkah, yang berlimpah. Gitu. Itu mudah bagi Allah. Yang tadinya sulit jadi mudah. Yang tadinya miskin jadi kaya.